Tahir Mahdi dipanggil ke kantor sipir. Kepala sipir memanggil saya sekitar jam 12 atau 1 dan memberitahu bahwa seorang kerabat Anda mengalami kecelakaan kereta api. Sebentar kemudian, dia menyuruh seseorang untuk memberi saya makanan. Saya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Adik saya, yang seorang mubalik dan hafiz Quran, sering datang menemui saya. Sipir mengatakan bahwa saudara Anda yang datang menemui Anda 2 hari yang lalu mengalami kecelakaan mobil yang melibatkan kereta api dan dia telah wafat. Itu adalah waktu yang sangat menyakitkan bagi seluruh keluarga karena Mahdi Sahib tidak bisa keluar dari penjara untuk melihatnya untuk terakhir kali. Tentu saja, paman adalah adik beliau dan mereka memiliki hubungan yang sangat penuh kasih. Bagaimanapun apa yang bisa dilakukan seseorang dalam keadaan seperti itu. Saya kembali ke sel saya dalam keadaan yang sangat sulit, berwudu, salat, dan berdoa kepada Allah sebisa saya. Saya merasa bahwa Allah Ta'ala telah menerima doa-doa saya dan bahwa Dia akan memberi saya kesabaran. Ketika sesama tahanan mengetahuinya, mereka juga datang menemui saya. Saya begitu sakit pada hari-hari itu, sehingga saya harus merangkak ke toilet yang bahkan tidak begitu jauh. Saya tidak menceritakan ini kepada banyak orang. Saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata kepada Anda betapa tenangnya beliau saat itu, tapi saya bisa melihat bahwa beliau patah hati di dalamnya. Kami berkomunikasi melalui tatapan mata, kami berdua berkaca-kaca, tapi kami berdua mengendalikan emosi kami. Setahun kemudian, kakak Tahir Mahdi juga meninggal. Selama penahanan ayah, paman saya meninggal. Paman 2 tahun lebih tua dari ayah saya. Sebelum kewafatannya, paman saya yang lain juga meninggal. Dan itu juga di usia muda, sekitar 46 atau 47 tahun. Ayah saya tidak bisa melihat paman saya setelah kewafatannya. Tapi ayah saya menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Tingkat kesabarannya sedemikian rupa sehingga saya tidak mengerti bagaimana atau dari mana beliau mengembangkan tingkat kesabaran seperti itu. आहे मोमिन से टकरा के तूफान का रुख पलट जाएगा रुत बदल जाएगी दो घड़ी. Non Ahmadi mendesak putri beliau untuk meninggalkan jemaat. Orang-orang Gair sering bertanya, mengapa kamu tidak meninggalkan jemaat saja jika penganiayaan begitu parah? Mengapa kalian tidak meninggalkan jemaat saja? Kalian menerima begitu banyak ancaman dan sebagainya, nyawa kalian selalu dalam bahaya, dan orang lain tidak akan segan-segan untuk mengambil nyawa kalian. Saya biasa menjawab mereka dengan mengatakan, saya akan memberitahu kalian suatu hari. Saya akan memberitahu kalian pada hari ayah saya akan kembali. Beliau akan bersama kami lagi. Orang-orang itu akan berkata kepada saya, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Waktu yang begitu lama telah berlalu, 8 bulan berlalu, setahun berlalu, 1,5 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, namun kamu masih menunggu? Tidakkah kamu pikir bahwa mungkin kamu dan ayahmu harus meninggalkan jemaat dan dengan cara ini kalian akan bebas? Dan kalian tidak akan mengalami kesulitan dalam hidup kalian di masa depan? Saya menjawab, tidak, karena kami memiliki khalifah, pemimpin jemaat kami, yang bersama kami, dan yang mendoakan kami. Kami juga memiliki doa-doa Masih Maud alaihi salam yang menyertai kami. Jadi, orang-orang Gair ini terkadang heran dan mengatakan, tidak mungkin itu akan terjadi. Ayahmu tidak akan kembali karena pemerintah Pakistan sangat kejam. Ini juga menginspirasi iman. Fakta bahwa dunia memandang jemaat kita dan berpikir bahwa jemaat tak berdaya. Kekejaman ditimpakan kepada jemaat dan jemaat mudah diserang.
Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sebetulnya kita sangat kuat. Tidak ada yang bisa membuat kita goyah dalam keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Bagi non-Ahmadi, ini adalah lelucon. Menjadi tahanan di jalan Allah adalah sesuatu yang menjadi kebanggaan bagi seorang Ahmadi. Dan kami percaya bahwa Allah akan memberikan karunia-Nya kepada kami dan kami akan dibebaskan. Tapi bagi non-Ahmadi, ini dianggap lelucon. Bahkan saya punya beberapa teman non-Ahmadi yang memiliki hubungan baik. Mereka berkata, kalian yang melanggar hukum. Jika sebuah hukum telah dibuat, mengapa kalian melanggar hukum itu? Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka. Huzur tetap berhubungan langsung dengan Tahir Mahdi selama beliau di penjara. Dalam surat jawaban, Huzur bersabda, saya telah menerima surat Anda. Saya sangat sedih mendengar tentang meninggalnya adik Anda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum dan memberi Anda kesabaran dan keteguhan untuk menanggung kehilangan yang begitu berat. Semoga Allah menjadi pelindung keluarga Anda dan memperlakukan Anda dengan kasih dan sayang. Semoga Allah memberi Anda kesehatan yang baik. Semoga Dia selalu melindungi Anda dan menyediakan cara bagi Anda untuk dibebaskan dengan hormat. Ketika kita berpikir bahwa ini adalah jemaat Masih Maud alaihi salam dan kita beriman kepadanya, dan ketika kita mendengarkan Huzur, kita mendapatkan keberanian yang kita butuhkan, kita mendapatkan semua keberanian yang kita perlukan. Huzur terutama berdoa untuk para tahanan di jalan Allah. Jika Anda memiliki iman yang teguh, maka Anda akan teguh. Anda bisa melihat dari sejarah Islam awal, apa yang mereka lakukan. Mereka dibantai, mereka dihukum, dan dianiaya dengan kejam oleh orang-orang kafir Mekah. Tetapi mereka tetap teguh pada agama mereka. Jadi, jika Anda percaya bahwa ini adalah hal yang benar, maka Anda akan teguh. Dan inilah yang kita tabligkan. 99,9% anggota jemaat memiliki iman yang sangat teguh dan mereka dianiaya. Mereka dikirim ke penjara, mereka disyahidkan, dan mereka dirampas fasilitas kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun demikian, mereka bertahan, dan mereka yang tidak bisa bertahan, mereka berusaha bermigrasi ke negara lain. Huzur terus menghibur keluarga beliau. Setiap kali kami pergi untuk mulakat, Huzur selalu berdoa dan mengatakan bahwa Tahir Mahdi Sahib akan dibebaskan insya Allah, dan terkadang Huzur mengatakannya dengan senyuman. Para tahanan lain biasa mengatakan, kami berharap Pak Tahir tidak meninggalkan penjara, karena kami biasa mendapatkan makanan yang enak dengan adanya beliau. Suatu kali keluarga saya pergi menemui Huzur dan Huzur menanyakan bagaimana keadaan semuanya. Mereka berkata, Huzur, kami mohon doa. Huzur bersabda, bahkan para tahanan di penjara bersamanya juga berdoa untuknya, karena ayahmu banyak membantu mereka. Tentu saja Huzur menghibur kami dan mengatakan bahwa Allah akan melimpahkan karunia-Nya kepadamu. Beliau menanyakan tentang percakapan kami dengan Tahir Mahdi Sahib. Huzur selalu mengatakan dia akan dibebaskan, insya Allah. Di penjara, Tahir Mahdi terus menemukan ketenangan dalam doanya. Orang biasanya mengonsumsi pil atau obat-obatan memabukkan untuk menjalani masa tahanan mereka, tapi obat memabukkan saya adalah setiap kali saya berbaring, saya membaca salawat, atau saya membaca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada banyak malam di mana saya membaca doa-doa ini sepanjang malam sampai waktu salat tahajud. Saya tidak pernah kehilangan harapan. Kata-kata Huzur selalu memberi saya harapan. Allah Ta'ala telah meletakkan di hati saya bahwa pembebasan saya akan segera tiba. Kasus ini sangat tidak berdasar sehingga hakim akhirnya menolaknya. Orang yang menuduh saya atau para saksi, tidak ada yang memberikan pernyataan yang mengatakan bahwa kami tidak setuju atau memiliki masalah dengan terdakwa pada masalah ini dan itu. Sebenarnya ini adalah kasus palsu yang mereka ajukan terhadap saya. Pengadilan bahkan menulis bahwa ini adalah kasus palsu yang telah diajukan dan semuanya didasarkan pada kebohongan. Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran kasus ini. Ada kontradiksi dalam pernyataan para saksi dan ini adalah kasus yang dibuat-buat. Oleh karena itu, kami membebaskan
terdakwa. Saya kemudian dibebaskan oleh pengadilan.